Jadi kalau kita lihat kan, makanya waktu itu kan ada disebut TNI Ijo Royo-Royo itu. Itu kan Ijo Royo-Royo itu terbangun kan sejak Pak Faisal Tanjung itu menjadi Panglima TNI, Panglima ABRI. Kan dari Benny Murdani ke Edi Sudrajat. Transisi nih. Dari Edi Sudrajat baru ke Faisal Tanjung. Ya kan? Nah, di sini mulai membangun kekuatan dengan jenderal-jenderal muda, termasuk Prabowo kan di situ. Iya. Prabowo kan zamannya Benny nggak bisa naik-naik, kolonel terus. Nah, begitu Faisal Tanjung jadi Panglima TNI, Beranting. terus kan Brigjen, dan Kopassus, Maijen, jadi dan Kopassus, Letjen jadi Kostrat. Nah, jadi di sini memang pertarungannya luar biasa. Sebenarnya kan kalau Prabowo dengan Pak Habibie itu nggak ada masalah sebenarnya. Nggak pernah ada masalah. Jadi Pak Habibie itu kagum sama pengagumnya bapaknya Prabowo. Ya, Profesor Sumitro. Pak Sumitro itu dia kagumi betul gitu. Nah, Prabowo itu pernah bilang sama saya waktu zaman itu, dia ini pengagum Habibie. Begitu loh. Nah, cuma di akhir waktu ada miskomunikasi karena hubungan segitiga kan Pak Harto, Habibie dengan Prabowo. Nah, kompleks tuh ya. Kompleks karena Pak Harto itu curiga sama Habibie nih, ya kan? Nah, main sama mantunya. Nah, ini Pak Habibie kan berusaha juga mengambil jarak, gitu kan? Padahal waktu dia wapres, karena saya ini kan temenan sama Prabowo. Hampir 3 kali seminggu, minimal 2 kali seminggu, Prabowo itu ketemu wapres. Saya yang dampingi. Habibie ya, Wapres Habibie. Habibie. Oh, begitu. Sendiri, Prof? Iya, bertiga. Iya, maksudnya ketemunya Prabowo sebagai seorang pribadi aja kan, bukan sebagai panglima apa. Enggak pakai janjian, telepon. Oh, ada bapak, lu datang. Nah, jadi itu biasa, karena dekat sekali. Sehingga Pak Harto itu curiga kepada dua-duanya. Nah, jadi Pak Habibie ini kan berusaha untuk nenggang, ya? Menjauh sedikit. Ya gitu. Makanya begitu dia jadi presiden tanggal 20, Pak Harto berhenti, Wapres jadi presiden, malamnya Prabowo udah nggak bisa ketemu lagi. Karena protokolernya jadi ketat. Karena Pak Habibie yang menghindar. Bukan dia menghindar, tapi macam-macam. Ada protokoler, lalu dibatasi oleh ada informasi bahwa ada gerakan-gerakan. Jadi ya tim keamanan termasuk Sintong itu membatasi, tidak boleh gitu. Atas perintah Presiden Habibie atau atas? Ya tentu dilaporkan kepada presiden ada gerakan ini, gerakan ini. Nah, jadi ya kan bisa aja Pak Habibie bilang oh tidak bisa, ajak sini, bisa aja kan gitu. Tapi dia nurut aja, karena ada kepentingan. Waktu itu keras, saya sendiri kan begitu dibilang ada gerakan, saya coba ke Kuningan. Nah, saya melihat ada 9 sampai 12 yang saya lihat itu, saya ikutin dari belakang, itu ada Panzer Scorpion itu. Ya. Mesti Scorpion itu dari Kuningan tuh. Saya nggak tahu siapa yang menggerakkan. Apakah ini ingin mendiskreditkan Prabowo barangkali, ya kan? Nah, kemudian dari situ kan menuju ke Gatot Subroto. Nah, ini diarahkan orang berpikir ke rumahnya Akbar gitu kan, untuk ancaman-ancaman. Tapi sebetulnya nggak ada. Nggak ada, ini manuver untuk bagaimana memecah. Itulah dipakai oleh saingan-saingan Prabowo, fitnah dia. Jadi ini padahal nggak ada dia mau kudeta. Prof, ini kayak ini Prof ya. Sebanyak yang bilang seperti peristiwa 65, ini konflik internal di angkatan bersenjata. Miskomunikasi aja. Miskomunikasi aja. Bukan konflik internal. Ya, tidak. Jadi kan Prabowo juga kepingin jadi apa gitu kan. Nah, Wiranto juga begitu. Jadi kan ada masalah gitu. Ya, rivalitas lah ya. Ya. Dan itu wajar sekali, Prof. Wajar sekali. Habibie ya dipelanduk aja kan, jadi terbawa-bawa dalam situasi yang serba sulit ya. Nah, jadi Pak Habibie itu sampai Pak Harto meninggal tidak bisa ketemu sama Pak Harto lagi. Jadi begitu Pak Harto di rumah sakit Pertamina, saya aja bisa ketemu. Pak Habibie nggak bisa. Keluarganya itu menolak semua. Sampai kayak gitu. Nah, jadi Pak Habibie tidak bisa ketemu sama Pak Harto itu
tanggal 19 malam terakhir. Nah, ya tanggal 19 Mei. 19 Mei malam, tanggal 18 malam dia masih ketemu sama Pak Harto di Cendana. Ya. Nah, begitu pulang dari Cendana, dia ke Kuningan, ketemu saya. Lalu saya ajak ke dalam, kayak lemas dia. Lalu duduk di itu, kira-kira setengah jam dia begitu. Menceritakan dialog dia dengan Pak Harto. Jadi saya bisa mengerti Pak Harto itu menanggapi tuntutan supaya dia mengundurkan diri. Jawabannya adalah, ya kalau harus mengundurkan diri, ya dua-duanya harus mundur. Wapresnya juga mesti mundur, dan ini berbahaya. Nah, Pak Habibie bilang, jangan begitu Pak, Wapres itu, ya kan kalau Presiden mundur, Wapres debat begitu. Iya, Tapi iya. Pak Harto enggak. Pak Harto kalau mau mundur, berarti dua-duanya. Apa bukan waktu itu kecenderungan Pak Harto kepingin supaya menggantikan dia tuh Pak Wiranto ya? Enggak, Enggak. tidak sampai begitu. Makanya diberikan semacam super semar kalau nggak salah Prof waktu itu kepada Pak Wiranto Ya itu untuk mengatasi. tanggal itu, tapi Iya, kan iya. tidak bisa ditafsirkan seperti super semar yang dulu. Iya, iya. Itu untuk menghadapi keadaan aja. Keamanan. Nah, jadi yang saya mau cerita ini bahwa tanggal 18 malam itu, itulah terakhir Pak Harto itu ketemu sama Habibie. Apa yang bikin Pak Habibie menolak untuk tenggelam bersama Pak Harto, Prof? Iya, karena Sebagai orang yang sangat loyal dan setia pada Pak. iya, karena kalau menurut dia nggak bisa dua-dua bahaya. Nah, gitu. Tapi Pak Harto karena motifnya itu tidak mau mengundurkan diri, ya kan? Ya kan? Dia padanya nggak mau. Sebab kalau saya mengundurkan diri sesuai dengan tuntutan demonstran, dua-dua mesti mundur. Ya. Nah, pulang dari situ dia pusing dia kan. Nah, kira-kira setengah jam sesudah itu baru dia masuk ketemu Bu Ainun. Nah, itu anu lagi waktu dia menulis buku detik-detik yang menentukan. Dia tanya sama orang sekitarnya, itu siapa yang nemanin saya malam itu? Gitu kan? Dan dia lupa. Akhirnya dia telepon saya. Pak Jimli, itu saya waktu malam itu dengan siapa? Loh, Bapak bagaimana lupa? Itu kan saya. Nah, makanya di dalam bukunya detik-detik menentukan banyak sekali nama saya situ. Iya, iya. Antara lain itu. Iya, iya. Nah, itulah malam terakhir